Gultom MPD, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan dari SMP YPI Al-Hidayah dan Al-Widan, mungkin ada sebagian belum datang. Yang saya hormati Ibu Wakil dan Bapak Ibu Guru serta teknik SMP Negeri 178 Jakarta. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan seminar dengan judul PHPS di sekolah dan salah satu dosa besar pendidikan yaitu bullying, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang berada di depan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Sarumaida Gultom MPD, yang saya hormati para Ibu Wakil dan para Ibu Guru, para peserta seminar di siang ini. Di sini dalam kegiatan seminar dengan tema PHBS di sekolah dan 3 dosa besar pendidikan, yaitu salah satunya adalah bullying, yang nanti akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, Ibu Kepala Sekolah sendiri, yaitu Ibu Dr. Sarumaida Gultom MPD dan Ibu Wakase Kesiswaan, Ibu Prastiwi Andayani SPD. Besar harapan kami kita semuanya dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat sehingga bisa mengikuti acara seminar ini sampai dengan selesai dan bisa kita petik atau kita ambil manfaatnya baik bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, terutama untuk peserta didik kita di sekolah masing-masing. Sebagai moderator, izinkan saya memandu acara seminar pada hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan dulu biodata dari kedua narasumber pada siang hari ini. Yang pertama yang akan menyampaikan materi PHBS di sekolah yaitu Ibu Dr. Sarumaida Gultom MPD, sekaligus sebagai Kepala SMP Negeri 178 Jakarta, dengan nomor induk pegawai 167 1007, maaf ini ada kesalahan, 1990 012 001. Ibu Bia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam Pancasila untuk kita semua. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah SMP Negeri 178 Jakarta, Ibu Prastiwi SPD, Ibu Sukeni SPD, kemudian Ibu Dr. Anda Nur Hayati. Yang saya hormati senior saya di sini Bapak Wahyudin MPD. Yang saya hormati Ketua Panitia Seminar PHBS SMP 178 Jakarta dan Bullying, Ibu Rosma MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 178 Jakarta, kemudian Bapak Ibu Guru dari SMP YPI Bintaro, kemudian Bapak Ibu Guru dari SMP Al-Wildan dan Bapak Ibu Guru dari SMP Al-Hidayah, serta anak-anakku yang Ibu kasihi, peserta didik SMP Negeri 178 Jakarta. Kemudian semua kita yang hadir di sini, termasuk mahasiswa dari Universitas Islam Negeri, selamat datang, selamat siang,
semangat pagi ya Bapak Ibu ya, biar semangat. Salam sehat sekali lagi, dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat, kuasa, kebaikan, anugerah serta karunia Tuhan kita bisa ada di siang hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Yang pertama, yang dimaksud dengan PHBS itu adalah pasti Bapak Ibu tahu ya, tapi tidak apa-apa untuk menguatkan kembali bahwa perilaku hidup bersih sehat itu adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Ini dasarnya adalah dari pedoman pembinaan PHBS Kemenkes RI 2011. Kemudian menurut Detkes RI tahun 2007 bahwa PHBS di sekolah itu adalah upaya untuk memperdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat. Nah, dari dua pengertian ini, maka menurut Mariunani dalam dalam alamat email seperti yang di bawah ini Bapak Ibu mengatakan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah atau PHBS itu adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik seperti ini. Sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, ya. Kemudian guru, nah guru misalnya seperti ini dan tendik ya. Kemudian dan masyarakat seperti ini, ya. Di lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya dan berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. Apa manfaatnya di sini bagi siswa? Meningkatkan kesehatan dan tidak mudah sakit. Jadi kalau para siswa sudah melakukan perilaku hidup bersih sehat ini pasti kesehatannya meningkat dan tidak mudah sakit. Kemudian yang berikutnya meningkatkan semangat belajar. Kalau seandainya di sekitar lingkungannya bersih, rapi, indah, pasti terbentuk hormon seperti hormon endorfin yang merasakan bahagia di dalam tubuhnya. PHBS di sini adalah meningkatnya semangat belajar peserta didik dan berdampak positif terhadap pencapaian target dan tujuan. Ya, apapun itu kalau namanya sudah sehat, pasti dia akan semangat untuk belajar ya Bapak Ibu ya. Sehingga tujuan yang diharapkan oleh pendidikan di sekolah bisa positif. Kalau sudah dilihat lingkungan itu bersih ya, maka orang pun menilai ya sekolah itu bersih. Seperti kemarin, mohon maaf Bapak Ibu, kita bukan menyombongkan diri. Kemarin ada juga dari tim kesehatan dari sekolah SMK Nusantara itu sangat memuji sekolah SMK. Bullying adalah perilaku tak menyenangkan, baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok itu membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Ini menurut buku Stop Perundungan atau Bullying yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek tahun 2021. Bullying dalam bentuk verbal biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh bullying verbal ini yaitu julukan nama, celaan, fitnah, sarkasme,
merendahkan, mencela, atau mengejek. Selanjutnya dampak bullying dalam kehidupan individu bagi korban. Yang pertama, kesakitan fisik dan psikologis. Yang kedua, kepercayaan diri atau self-esteem yang merosot. Malu, trauma, merasa sendiri, dan serba salah. Saya ingin bertanya, sejauh apa langkah yang harus sekolah ambil saat kejadian bullying itu terjadi di luar sekolah seperti itu, Ibu? Kasus yang saya alami waktu itu saya berbullying. Itu mungkin pertanyaan dari saya, Ibu. Baik Ibu Dona, terima kasih. Ini juga pernah sepertinya dilakukan, ya Bu Hema ya, sepertinya pernah dilakukan oleh anak kami seperti ini. Anak ini melaporkan ke BK, ya. Anak ini melaporkan ke BK. Dia melapor, Bu, kebetulan tahu gitu ya siapa yang membuli gitu, siapa yang membuli. Nah, keesokan harinya BK langsung menindaklanjutin, ya. Di cross check dulu, betulkah kamu melakukan ini seperti itu, ya. Dipertemukan Bu anaknya ini, ya. Terus diberikan arahan bahwa seperti ini kan sudah membuat nama baik seseorang jelek gitu ya, bisa dibaca orang lain ya. Kadang-kadang juga di statusnya atau dipasang apa itu juga sudah bullying gitu. Ini diberikan arahan kan anak Mungkin menurut saya anak-anak bisa bersih di sekolah kita ini juga itu di rumah pun dia seperti itu. Anak-anak bisa sopan di sekolah, kita ingin di rumah pun seperti itu. Jadi sebenarnya masalah-masalah utama dari semua ini adalah pemahaman orang tua juga, Bapak Ibu semua. Di sekolah insya Allah tidak akan begitu kerja keras kita dalam mendidik anak ketika orang tua sudah diberikan pemahaman seperti itu. Saya pernah terjadi di SMPLD itu ada salah satu orang siswa kelas 8. Sebetulnya siswa ini dari semenjak kelas 7 itu kondisi siswanya ketika belajar sering murung dan segala macam, tidak ada semangat belajar. Ketika kita lakukan pendampingan, kemudian dengan pendekatan, sehingga sampai di kelas 8 siswa ini jadi mengalami peningkatan dari segi komunikasi dengan temannya, kemudian belajarnya, kemudian interaksi dengan guru dan sebagainya. Tetapi pada saat di kelas 8, mungkin yang perlu berikutnya adalah dicari asal ketika di SD. Karena ketika saya di kelas 8 itu ketika ada anak yang agak ya super itu, temennya saya tanya, Pak, dia itu sejak SD sudah seperti itu. Nah, kemudian saya berusin, memang ada sejak SD itu sudah muncul. Kemudian saya cari lagi, dari TK pun sudah ada. Berarti ini kalau mau menelusuri mungkin kita di SMP bisa selain kerjasama dengan orang tua, tanya ke SD asal. Kalau di beberapa sekolah swasta yang saya pernah dengar, kita tutup dengan sama-sama baca